Kalau kita perhatikan, kita harus mengutamakan terlebih dahulu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana ketika kita sholat, kita sampaikan terlebih dahulu, kita berzikir, kita baca istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kemudian kita membaca, yaitu memuji Allah dengan sebutan subhanallah walhamdulillah Allahu akbar, dan kita lanjut dengan tahlil, yaitu membaca la ilaha illallah sebanyak 75 kali. Kemudian kita lanjutkan dengan doa. Kemudian daripada itu, kita menggunakan internet atau menggunakan handphone. Kalau kita tidak pula menggunakan, tentunya kita termasuk pula kepada orang yang tertinggal. Di sini kita melihat apakah kita ingin diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kita diatur oleh zaman canggih saat ini. Kalau kita ingin diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita sesuai dengan aturan-aturan Allah. Ada waktu-waktunya kita ingat kepada Allah, beribadah kepada Allah, dan ada juga waktunya kita nantinya saat kita istirahat. Kemudian daripada itu, kalau kita membaca Al-Quran, tentunya lebih berpahala. Di HP kita ada aplikasi, ada Play Store, bisa kita download dan kita cari di sana, yaitu aplikasi Al-Quran. Jadi bisa kita gunakan Al-Quran itu dengan baik. Bisa kita gunakan HP itu dengan baik. Jadi dengan membaca Al-Quran itu, kalau kita membaca Al-Quran, itu pahalanya sangat luar biasa besarnya. Satu huruf kita baca, alif, lam, mim. Nah, itu tidak satu huruf. Alif itu satu, lam satu, kemudian mim juga satu. Para pendengar Radio FF yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak ada di dalam hatinya Al-Quran, itu ibarat atau bagaikan rumah yang tidak ada penghuninya. Untuk itu, kalau kita membaca Al-Quran, tentunya kita berpahala, bahwa Al-Quran itu adalah sebagai pedoman dan sebagai petunjuk. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sebagai pedoman, sebagai petunjuk oleh umat manusia. Untuk itu, kita baca Al-Quran satu huruf saja, itu kebaikannya dapat 10. Itu pun kita baca satu, alif. Kalau lam, kalau mim itu sudah 3. Apalagi kita baca alif, lam, mim, sod, atau kaf, ha, ya, ain, sod. Ataupun kita membaca bacaan Al-Fatihah atau surat-surat yang lainnya. Seperti Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Sampai kepada amin kita baca. Itu sangat luar biasa. Taruh saja itu kali-kalinya 100 kata. 100 kali 10 itu sudah berapa? Tentunya sudah ribuan.
Apalagi kita satu hari itu kita baca Al-Quran itu satu halaman. Kemudian satu harinya lagi satu halaman. Mungkin bisa kita khatam. Di dalam satu minggu itu satu kali, bahkan lebih. Untuk itu, mari sama-sama kita gunakan fasilitas-fasilitas yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika ditanya daripada kita, mana kira-kira yang lebih banyak daripada kita membaca Al-Quran dibanding membaca Quran. Ini luar biasanya. Ketika ditanya ibu-ibu atau ditanya daripada kita, ada yang menjawab dengan jujurnya, saya lebih banyak membaca Quran. Saya lebih banyak membaca buku. Saya lebih banyak main game. Saya lebih banyak main HP, main WhatsApp, Facebook, Twitter, dan lebih banyak menonton. Ada namanya TikTok juga, dan YouTube dan lain sebagainya juga. Ini sangat rugi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, mari sama-sama kita introspeksi diri kita. Kita pilih-pilih. Karena nanti wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa kata Allah, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Nah, ini orang-orang yang tidak memanfaatkan waktunya. Ada waktu untuk baca Al-Quran, ada waktu untuk berzikir, tapi tidak digunakan dengan baik. Banyak digunakan untuk berpoya-poya. Banyak digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, inilah orang-orang nanti yang akan celaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa manusia itu nanti ada yang bangkrut di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan ada yang bergembira di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mana kira-kira yang akan kita pilih? Untuk itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita ingin selamat di dunia, kita ingin selamat di akhirat sesuai dengan doa kita. Mari sama-sama kita gunakan fasilitas Allah SWT dengan baik. Jangan kita lalai. Karena Allah akan memberikan ujian selalu kepada kita. Begitu juga dengan syaitan. Syaitan akan selalu menipu kita. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya musuh yang nyata itu adalah syaitan. Syaitan laknatullah akan mendaya kita, akan selalu membawa kita kepada jalan kesesatan. Selamat merenungkan para pendengar yang dimuliakan Allah SWT. Semoga kita termasuk kepada orang-orang yang bersyukur dan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.